Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pengertian yang baik. Baik ya, anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Si Dani ya? Oke, nggak apa-apa. Kenapa si Dani? Sakit ya? Oke, nggak apa-apa ya. Semoga Dani cepat sembuh. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Pertama terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah melalui penugasan kelompok diharapkan semua siswa-siswi Ibu bisa membuat rumus umum dari luas permukaan bangun ruang sisi datar, di mana permukaan bangun ruang sisi datar itu adalah termasuk di dalamnya kubus, balok, prisma, dan limas secara benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah dengan diskusi kelompok diharapkan anak-anak Ibu semua mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar secara benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah melalui penugasan mandiri diharapkan anak-anak Ibu semuanya mampu membuat mind map atau peta pikiran dari luas permukaan bangun ruang sisi datar. Ya, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin melakukan persepsi dengan mengingatkan kembali pembelajaran yang sebelumnya. Kira-kira di antara anak-anak Ibu semua siapa nih yang masih ingat unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar? Siapa? Silakan tunjuk tangan. Baik, Wilda silakan. Apa Wilda? Unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar apa saja? Unsur-unsur bangun ruang sisi datar yaitu bidang atau sisi, Iya. titik sudut, bidang diagonal, diagonal bidang, dan diagonal ruang. Iya, benar sekali ya, jawaban yang bagus. Jadi untuk unsur-unsur bangun ruang sisi datar itu ada 6. Yang pertama bidang atau sisi, kemudian ada rusuk, kemudian ada titik sudut, ada diagonal bidang, bidang diagonal, dan yang terakhir diagonal ruang. Oke ya, terima kasih Yuda atas jawabannya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin memotivasi anak-anak Ibu semua dengan sebuah video. Silakan disimak dan disaksikan videonya secara perlahan dan menikmati serta renungi ya. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, dikarenakan hujan, atau mungkin sesuatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam ibadahmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan sebuah kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menuntut ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita akan menjadi sekolah sangat mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman.
Kadang bagian dari kita juga diangkat syukur oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih tinggal dengan makan pergi ke sekolah? Saat engkau marah karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berarti lalu bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga dimasukinya panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan demi di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat sekolah beranak karena waktunya sudah sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja lagi. Di usia di mana dia seharusnya cukup dengan sekolah, dia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya itu, bergadang, cari-cari usianya mereka tanpa lupakan berjalan. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sesuatu bukan keren atau suatu urusan, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian mengenal sesuatu. Sahabat itu yang berbahagia. Mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Video motivasi yang sudah kita saksikan bersama nih, banyak ya hal-hal yang perlu kita pelajari. Ada yang ingin menyampaikan kira-kira apa yang ada di dalam video tadi? Dari anak-anak ibu, apa yang ada kira-kira yang bisa diambil dari pelajaran dari video tadi apa? Ada yang bisa? Apa? Iya, benar sekali ya, jawaban bisa. Kita sebagai manusia ini harus bisa bersyukur. Seberat apapun kondisi ataupun posisi yang sedang kita alami sekarang ini, ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang posisi dan kondisinya itu jauh lebih sulit daripada yang sedang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita harus tetap bersyukur. Salah satunya dengan cara yaitu menjalani pendidikan yang sedang anak-anak ibu jalani sekarang ini. Jalanilah dengan sebaik mungkin hingga bisa mencapai kesuksesan. Bisa ya? Bisa. Baik anak-anak ibu. Jadi sekarang semuanya ibu rasa sudah siap ya untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan bekerja secara kelompok. Ibu akan membagikan kelompok kalian masing-masing itu sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing kalian. Ya, yang kelompok 1 terdiri dari murid yang gaya belajar siswa, dan kelompok 2 itu dengan anggota kelompoknya yang gaya belajarnya audio, dan yang ketiga itu adalah dengan gaya belajar kinestetik ya. Masih ingat kira-kira kelompoknya? Masih. Oke, ibu bacakan ulang ya. Sekalian kursinya dibenahi, tapi diangkat jangan sampai ribut. Ya nak ya? Oke, silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Wilda, Sita, Putri, Seli, Putri, Salsabila, dan Safa. Ini ada 2 ya putrinya ya. Putri Linda Jelita dan Putri Salsabila. Kelompok 2, Anggun, Dinda, Naila, Intan, Ayu, dan Anggi. Dan kelompok yang ketiga, Nafisa, Turfa, Rizda, Adel, Abel, Fuana, dan Aldi. Oke, sekarang silakan duduk menurut kelompok yang sudah ibu bacakan. Baik anak-anak, karena semua sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing ya. Jadi untuk yang kelompok A dengan gaya belajar visual akan menerima yaitu gambar sebagai bahannya. Silakan diamati ya. Kemudian untuk anak-anak yang kelompok B dengan gaya belajar audio, maka silakan dilihat video yang ada di sini ya. Diamati, kemudian dicatat yang perlu dicatat, silakan
Untuk yang kelompok C dengan gambar kinestetik, silakan dilihat ini ada benda nyata langsung yang berbentuk balok, prisma, limas ya, dan kubus. Silakan diamati, pelajari rumus-rumus yang ada di situ. Kemudian kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan, ya. Oke, silakan diamati masing-masing sesuai dengan bahan yang sudah diberikan. Ini gambarnya banyak, bisa dibagi-bagikan, kemudian dipahami ya. Dilihat kira-kira bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar itu. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan sama ibu. Amati terlebih dahulu, kemudian cerna kira-kira bagaimana cara menghitung luas BRSD itu. Kalau ada yang bingung, tanyakan. Begitu juga dengan ya. Volumenya dikecilkan sedikit ya. Oke, kelompok ini ya silakan diamati bentuknya, kemudian dari unsur-unsurnya tadi kan semua ada dia, ada bidangnya, kemudian ada titik sudutnya, ada rusuknya, ya kan? Silakan diamati, kemudian sesuaikan dengan rumus untuk menghitung seluruh luas permukaannya seperti apa. Ya, saling diamati. Diamati, kemudian kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Nah, anak-anak semua sekarang kan sudah mulai memahami ya kira-kira bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar. Sekarang akan ibu bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan bersama anggota kelompoknya ya. Silakan berdiskusi untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD. Soalnya itu ada beberapa soal, ada 4, silakan dibagi perannya masing-masing. Kalau ada rekan-rekan dalam kelompok yang belum paham, silakan diajari. Kalau dalam kelompoknya sudah mulai bingung, tidak ada solusi lagi, bisa dipertanyakan sama ibu. Ya, oke, silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa menyalin ataupun menuliskan hasil kerja kelompoknya di dalam LKPD ini ya. Ada lembar jawabannya nak. Di dalam LKPD ada lembar jawabannya, jadi bisa untuk cari-cari, boleh di kertas coret-coret. Kemudian hasilnya nanti silakan dituliskan di sini, dan itulah nanti yang akan kalian presentasikan ke depan ya. Silakan dicermati permasalahannya kira-kira bagaimana untuk menghitung luas permukaan bangun-bangun ruang sisi datar yang ada dalam LKPD ya. Silakan kerjasama, diskusi kelompoknya harus bagus ya. Kemudian ingat, kita bekerja dengan waktu ya, artinya cepat dan tepat. Kalau ada yang bingung, tanyakan dulu dalam kelompok. Kalau memang tidak mendapat solusi, tanyakan sama ibu. Oke ya, silakan berdiskusi. Nih, silakan ditulis ini ya soalnya sesuai itu ya, nanti dikerjakan mana yang sudah terlebih dahulu. Oke ya, diskusinya gimana? Kira-kira paham nggak soalnya? Benar nggak jawabannya itu? Nah, cari dulu di kertas coret-coret. Nah, ya kan? Ditulis dulu itu soalnya. Coba di dulu ya. Nah itu ya. Ada masalah di kelompok ini? Ada yang bingung? Oke, silakan lanjutkan bekerja ya. Gimana dengan kelompok B? Ada masalah? Enggak, oke. Sudah sampai mana? Sudah nomor berapa? Oke, sudah nomor 3 ya, bagus. Tidak ada masalah kan? Ada yang bingung? Oke, semua kawan-kawannya paham ya? Paham, oke. Alhamdulillah, lanjutkan ya. Ini gimana? Kelompok kinestetik gimana? Ada masalah? Enggak. Sudah dapat jawabannya? Sudah sampai nomor berapa dikerjakan?
Iya, bagus ya. Sudah tidak lama lagi ya. Waktu kita juga sudah tidak lama lagi. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian nanti kita siap-siap untuk presentasi ya. Oke. Tidak ada masalah kan? Tidak. Oke, silakan lanjutkan. Anak Ibu semuanya, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini berhubung semua kelompok sudah menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD, berarti kita selanjutnya untuk mempresentasikannya, ya. Namun sebelum kita melakukan presentasi, Ibu ingin membuat kegiatan mindfulness ataupun melatih mengembalikan konsentrasi kalian. Ya, silakan diikuti. Sebelumnya sekarang silakan duduk dengan posisi senyaman mungkin. Oke. Bahu ini apa? Disandarkan boleh atau bagaimana yang posisinya nyaman. Paling nyaman menurut kalian masing-masing. Oke? Sudah? Ini teknik yang Ibu gunakan kali ini adalah menggunakan teknik stop. Ya, ada langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah teknik stop itu. Ya. Jadi pertama posisinya duduk yang paling nyaman. Sudah? Tangannya boleh taruhkan di paha. Di paha boleh, posisi badannya tegak. Posisi paling nyaman. Kalau memang terlalu sempit, kursinya keluarkan lagi. Jangan sempit-sempit dengan mejanya. Oke. Sally, silakan duduk ke belakang lagi nak. Tangan semua letakkan di atas paha. Sudah? Ya. Posisi yang paling nyaman menurut kalian. Sudah? Badannya nggak harus bungkuk. Tegakkan tapi rileks, jangan kaku. Sudah? Sudah. Oke. Di sini ya untuk melakukan teknik stop ini biar lebih rileks bisa dengan memejamkan mata. Silakan dipejamkan matanya ya. Oke. Oke, silakan dipejamkan matanya. Kemudian dinikmati alunan musik yang terdengar di telinga kalian masing-masing. Kemudian lakukan tarik napas dalam-dalam, ya. Tarik napas dari hidung, ya. Kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui hidung kembali. Oke. Bisa dilakukan berulang-ulang bisa, ya. Tarik nafas perlahan, kemudian lepaskan melalui mulut juga boleh. Ya, dinikmati alunan musik sembari memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Ya, hal yang menyenangkan pada saat ini apa? Ataupun pikirkan hal-hal yang sudah kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Kira-kira sejauh mana kalian sudah berbuat ya untuk memenuhi kebutuhan kalian di masa yang akan datang. Yang pastinya semua kalian mengharapkan masa depan yang paling cerah, ya. Jadi pikirkan kalian telah mencapai semua impian kalian masing-masing, ya. Kemudian pikirkan juga bagaimana cara kalian untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Ingat, banyak hal ataupun banyak orang-orang yang mengharapkan kesuksesan kalian, terutama orang tua kalian sendiri. Ya, bagi yang mungkin sudah tidak memiliki orang tua, jangan bersedih. Masih ada keluarga lainnya yang juga mengharapkan hal terbaik kepada kalian, yang juga mengharapkan kesuksesan
kalian di masa mendatang. Ya, mulai sekarang tanamkan dalam pikiran kira-kira ke depannya saya ingin menjadi seperti apa. Dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa mewujudkan semua yang sudah saya cita-citakan sejak kecil. Ya, disinilah kalian harus benar-benar fokus untuk mencapai impian tersebut. Lakukan sebaik mungkin. Ya. Oke, sekarang sudah selesai. Silakan dibuka kembali. Ya. Oke. Kira-kira bagaimana perasaannya? Gimana? Mana perasaannya? Apa yang kalian rasakan tadi? Apa? Lega. Kemudian apa lagi tadi? Senang. Apa lagi? Nyaman. Ya. Kemudian sampai nggak kira-kira apa yang diinstruksikan tadi? Sampai nggak kalian memikirkan, oh saya ingin menjadi seperti ini? Sampai? Oke ya. Sekarang sudah segar kembali? Sudah bisa fokus kembali? Sudah. Syukur kalau begitu ya. Oke, untuk teknik stop selesai kita lakukan ya. Baik, selanjutnya sekarang tibalah kita untuk mempresentasikan hasil kerja yang sudah kalian lakukan di masing-masing kelompok. Sebagai kelompok yang tampil pertama, Ibu mintakan kepada kelompok visual atau kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Ya, berdiri. Ini moderatornya silakan di sini. Kemudian presentasinya baru lanjut yang berikutnya ya. Oke, untuk kelompok B dan kelompok C ini silakan didengarkan hasil presentasi dari kelompok A, nanti bisa bertanya atau menanggapi ya. Jika ada yang bingung silakan ditanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu silakan ditanggapi. Oke, silakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri yang bernama Sri Aska dan anggota teman-teman dan dengan teman-teman saya yang bernama Wilda Rafisa, saya bernama Zahra Rosita, Ya. bernama Putri Samsalina, saya bernama Putri Ida Jelita, saya bernama Sakofa Tayanti. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Wilda Rafisa. Oke, silakan Wilda presentasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Diketahui panjang balok yaitu 12 cm, lebarnya yaitu 15 Kelompok lain cm, silakan didengar ya. dan tingginya 8 cm. Luas penjelasannya, luas permukaannya yaitu 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Luasnya sama dengan 2 kali 12 kali 15 tambah 12 kali 8 tambah 15 kali 8. L sama dengan 2 kali 180 tambah 96 tambah 120. Luasnya yaitu 2 kali 396. Hasilnya yaitu 790 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok adalah 792 cm kuadrat. Demikian penyampaian rekan kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Apakah kawan-kawan semua sudah mengerti? Sudah. Demikian
Sekianlah presentasi dari kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus kepada kelompok A. Saya kelompok A tadi sudah bagus ya. Soal-soalnya pun isinya juga sudah benar ya. Ibu berharap kelompok B dan kelompok C juga bisa seperti kelompok A. Jadi sekarang Ibu persilakan kelompok B untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Silakan. Siapa yang moderator? Ya, nanti sebelah sini. Oke, kemana lagi nak? Ya, kemana lagi, Naiwa? Oke, kelompok B, kelompok A dan kelompok C bisa menanggapi ya. Silakan didengarkan. Ada yang bingung, silakan dipertanyakan. Atau yang ingin menanggapi juga bisa ya. Oke, silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil makalah kami, hasil jawaban diskusi kami yang sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator yang bernama Afinia Perkemana. Saya bernama Dinda Aulia. Ya. Saya bernama Lun Satunisa. Saya bernama Intan Aprilia. Saya bernama Nada Nafisa. Saya bernama Ayu Lestari. Oke. Baik, langsung saja yang akan dibacakan oleh teman kami, Dinda Aulia. Oke, silakan Dinda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Diketahui rumus luas alas tambah jumlah luas bidang tegak. Luas sama dengan 8 pangkat 2 tambah 4 dikali 1/2 dikali 8 dikali 5. Luas sama dengan 4 tambah 4 dikali 20. Luas sama dengan 64 tambah 80. Luas sama dengan 144 cm. Jadi, luas permukaan limas persegi 144 cm. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Adakah yang bertanya? Oke, gimana dari kelompok A dan kelompok C, ada yang bertanya? Sudah mengerti? Sudah. Oke, kelompok A sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin dipertanyakan, jadi silakan ditutup kelompok B. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, silakan duduk kelompok B. Berikan aplaus kepada kelompok B. Penjelasannya sudah sangat jelas ya. Kemudian dari kelompok lain juga sudah bisa memahami. Sekarang tibalah kelompok C yang akan tampil terakhir untuk presentasi. Silakan kelompok C. Siapa moderatornya? Siapa yang moderasi? Yang presentasi Nafisa. Oke, presentasi ya. Oke, kelompok yang lain silakan didengarkan ya. Si kawannya satu pegang, kawannya di sebelah aja misal. Nah, nanti baru satu kelompok presentasi baru kasih ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang beranggotakan 7 orang, diantaranya saya sendiri yang bernama Isda sebagai moderator dan teman saya yang bernama Izatul Marwah, Farifah, Salsa Dalia, Afrizah Tuana. Salsa Dalia, Adi Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk materinya akan dibacakan oleh teman kami Nafisatul Marwah. Oke, silakan Nafisa. Kelompok lain dengar ya. L prisma sama dengan luas bawah ditambah luas belakang ditambah 2 luas segitiga. Luas bawah sama dengan 20 dikali 28 sama dengan 560 cm kuadrat. Luas belakang sama dengan 13 dikali 28 sama dengan 364 cm kuadrat.
Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali 13 dikali 20 sama dengan 130 cm². Prisma sama dengan luas bawah ditambah luas belakang ditambah 2 luas segitiga sama dengan 560 ditambah 364 ditambah 2 130 sama dengan 560 ditambah 364 ditambah 260 sama dengan 1184 cm². Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 1184 cm². Ya, mungkin hanya sampai di situ materi yang dapat disampaikan oleh teman kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Oke, ada yang ingin bertanya? Iya, kelompok B ya, kelompok audio silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan berdiri, anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B ingin bertanya, bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma? Oke, kelompok C bisa menjawab pertanyaan dari kelompok B, yaitu bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma secara detail. Oke, silakan dijawab. Baiklah, luas permukaan prisma dapat dihitung dengan luas alas ditambah dengan luas tutup, ada 2 ya, ditambah dengan luas bidang tegak berbentuk segitiga. Oke, gimana kelompok B bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah paham semua? Sudah. Baik, mungkin hanya sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C. Semua kelompok sudah tampil ya dengan hasil kerja yang bagus-bagus ya, dan juga sesuai dengan yang diharapkan. Tibalah saatnya kita nih di penghujung waktu akhir pembelajaran ya. Namun sebelum kita menutup, Ibu ingin memberikan tugas mandiri kepada kalian masing-masing. Di sini tugasnya dibuat secara individu ya, tidak lagi kelompok seperti ini. Penugasannya secara mandiri, nanti bisa dibuat di rumah. Pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan sama Ibu, di mana tugasnya adalah, bisa dicatat ya, tugasnya adalah buatlah sebuah list ya, buatlah sebuah mind map atau peta pikiran, mind map atau peta pikiran dari bangun ruang sisi datar. Dari bangun ruang sisi datar. Dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Oke, sudah ya. Itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya sebagai bentuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Dan diinformasikan juga untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang volume bangun ruang sisi datar. Jadi di rumah bisa dibuka-buka ya buku di perpustakaan atau lewat bahan belajar manapun bisa dicari tentang volume bangun ruang sisi datar. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Terkait tugas saja ada pertanyaan? Tidak ya, sudah paham semua? Sudah. Ya, oke ya, karena Ibu rasa sudah paham semua. Satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Tunjuk tangan. Oke, Nafisa, silakan Nafisa, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, membuat kami bersemangat dan juga membuat kami lebih mudah menghitung luas permukaan
luas permukaan bangun doang sisi datar. Oke, benar sekali ya, tepuk tangan untuk Nafisa. Oke, terima kasih ya Nafisa sudah merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap bukan hanya Nafisa merasa seperti itu, tapi juga seluruh anak-anak ibu dalam kelas ini bisa mengalami ataupun merasakan hal yang sama ya. Oke ya. Jadi masih ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, berhubung waktu juga sudah habis ya, waktu pembelajaran kita pada hari ini sudah habis, maka sekarang kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Ketua kelas silakan Safa untuk memimpin doa kita pada akhir pembelajaran ini. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya. Sudah selesai ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang